Shalom, selamat pagi jemaat yang saya kasihi. Dalam mesbah keluarga tadi malam kita belajar tentang satu tema di dalam Mazmur 91, yaitu tentang dalam lindungan Allah. Ketika kita menyimak, memperhatikan dengan baik, kita menemukan begitu banyak janji Tuhan atas kita yang ada di dalam naungannya. Sebagai contoh, engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Ada juga dalam ayat yang ke-11, malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Dan masih begitu banyak janji-janji lain yang diberikan kepada orang-orang yang tinggal di dalam naungan Tuhan. Jemaat yang saya kasihi, bagian ini adalah doa yang dipanjatkan oleh hambanya, yaitu Musa. Doa kepada Allah. Tentu doa itu disertai dengan sebuah keyakinan terhadap apa yang Allah janjikan kepada umat yang sungguh-sungguh tinggal di dalam naungannya. Dalam realitas tentu tidak dapat dipungkiri, sekarang ini dengan virus corona yang mewabah di Indonesia secara khusus, ada hamba-hamba Tuhan yang meninggal karena terinfeksi virus corona ini. Pertanyaannya yang muncul adalah, apakah Tuhan tidak melindungi? Apakah Tuhan tidak mendengarkan doa darinya atau juga dari orang-orang percaya? Sampai dia harus mengalami situasi seperti itu. Kalau kita perhatikan di dalam Ibrani pasal yang ke-11, ayat yang ke-36 sampai yang ke-40, di situ dikatakan demikian. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sekalipun, perhatikan ya, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Perhatikan ayat yang ke-40. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan.
ketika saya memahami akan bagian ini, apakah orang Kristen, apakah orang percaya, bahkan hamba Tuhan sekalipun, ketika kena imbas dari virus ini, apakah mereka tidak disertai? Saya tetap mempercayai bahwa Tuhan itu Tuhan yang tetap mengasihi kita. Di dalam Ibrani pasal 11 tadi, kita tahu bahwa banyak tokoh-tokoh iman yang luar biasa, mereka dengan kesaksian hidupnya, ya, pelayanannya, ada di antara mereka yang memperoleh janji Tuhan ketika mereka ada di tengah-tengah dunia, contohnya Abraham. Tetapi ada tokoh-tokoh yang lain, kisah dari para murid, mereka mati dengan cara sebagai martir. Ada yang dipenggal kepalanya, ada yang harus disalib dengan kepala di bawah. Di mana Tuhan? Pertanyaan kita kan bisa muncul seperti itu. Apakah Tuhan tidak menjawab doa dari orang-orang yang beriman ini? Mengapa Tuhan tidak adil? Mungkin kita bisa berpikir seperti itu. Tapi bagian Ibrani pasal 11 ayat yang terakhir, kalau kita cermati bagaimana Tuhan itu telah sediakan yang terbaik bagi mereka. Mungkin di dunia mereka tidak mendapatkan perlindungan, akhirnya kena terinfeksi virus dan lain sebagainya. Tapi yang jelas bahwa orang yang tetap tinggal dalam naungan Tuhan, orang yang tetap tinggal dalam kasih karunia Tuhan, firman Tuhan berkata, sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik. Ya, Tuhan telah menyediakan segala sesuatu yang lebih baik. Kiranya apa yang saya sampaikan ini memberikan pengertian baru kepada kita. Jangan menghakimi mereka yang mungkin terkena virus, bahkan sampai meninggal. Saya percaya mereka yang dalam Tuhan, Tuhan telah siapkan tempat yang terbaik buat mereka, yaitu di dalam kerajaan surga. Untuk itu ketika kita masih diberikan kesempatan hingga saat ini, inilah masanya Tuhan masih berikan kesempatan itu untuk kita mendandani hidup kita hingga Tuhan menjemput kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Selamat berjumpa nanti malam sekalipun dengan online di dalam mezbah keluarga, di keluarga kita masing-masing. Saya percaya inilah masa dan waktu Tuhan untuk kita lebih mendekatkan lagi hidup kita, hati kita kepadanya. God bless you, Tuhan memberkati.